Selamat datang di channel Story Lini. Tempat di mana kisah-kisah horor, misteri, dan kejadian mistis dikupas secara mendalam dan bikin merinding. Kalau kamu suka cerita-cerita yang menegangkan dan penuh teka-teki, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel ini ya. Dukungan kamu sangat berarti agar Story Lini terus berkembang dan menghadirkan konten-konten horor terbaik setiap minggunya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan cerita terbaru yang lebih gelap dan menyeramkan. Tikungan Sitinjau Lawik di Sumatera Barat memang indah jika dilihat siang hari. Hamparan perbukitan, udara sejuk, dan pemandangan kota Padang dari ketinggian. Tapi di balik keindahannya, tempat ini menyimpan reputasi kelam yang sudah bertahun-tahun menjadi rahasia umum. Warga sekitar menyebutnya tikungan maut, bukan tanpa alasan. Hampir setiap bulan ada saja kecelakaan. Truk terguling, mobil menabrak pembatas, bahkan ada yang masuk jurang tanpa bekas. Anehnya, semua pengemudi yang selamat selalu mengaku hal yang sama. Mereka melihat sesuatu sebelum kehilangan kendali. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika. Salah satu saksi hidup adalah Darman, sopir truk ekspedisi dari Bukit Tinggi. Ia nyaris tewas ketika rem truknya mendadak blong padahal sebelumnya normal. Tapi yang paling membuatnya trauma adalah sosok perempuan berbaju putih berdiri tepat di tengah jalan. Dia menatapnya, tak bergeming saat klakson dibunyikan. Ketika ia menoleh ke kiri untuk menghindar, tiba-tiba perempuan itu sudah ada di jendela sebelahnya. Wajahnya pucat, matanya hitam tanpa bola mata. Truknya oleng, nyaris masuk jurang kalau saja tak tersangkut di pohon. Saat dievakuasi, wajah Darman pucat dan mulutnya terus berkomat-kamit seperti membaca doa tanpa henti. Cerita Darman hanya satu dari puluhan kisah mistis yang beredar di kalangan sopir dan warga sekitar. Banyak yang percaya, tikungan itu bukan sekadar berbahaya karena curam, tapi juga karena penunggunya yang haus tumbal. Ada yang mengatakan tempat itu dulunya lokasi pembantaian penjajah, ada juga yang percaya bahwa tanah di sana pernah dipakai untuk ritual pesugihan zaman dahulu. Dan setiap malam Jumat Kliwon, akan terdengar suara tangisan perempuan atau suara gamelan samar-samar dari arah jurang. Tak semua orang percaya, sampai mereka mengalaminya sendiri. Sitinjau Lawik memang indah, tapi juga menyimpan sisi gelap yang tak boleh diremehkan. Malam itu, Fikri, sopir truk semen dari Jakarta, sedang menuruni tikungan Sitinjau Lawik dengan hati-hati. Udara mendadak dingin menusuk, dan kabut turun begitu tebal, membuat lampu sorot truknya tak mampu menembus lebih dari 2 meter ke depan. Di tengah pekatnya malam dan kabut yang mencekam, Fikri melihat lampu rem sebuah truk tepat di depannya. Ia mengira itu kendaraan lain yang juga sedang menuruni tikungan. Ia pun menurunkan kecepatan, menjaga jarak aman, dan sesekali membunyikan klakson untuk memberi tanda. Tapi anehnya, truk di depannya terus berada di jarak yang sama, seolah bergerak bersamaan tanpa jeda, padahal ia yakin kecepatan truknya sudah sangat pelan. Bahkan ketika ia menepi sejenak untuk merokok, truk itu ikut berhenti, tetap di depannya. Tapi saat ia turun dan menyorot lampu ke depan, truk itu menghilang begitu saja ke dalam kabut. Fikri membeku di tempat, rokoknya jatuh ke tanah. Ia menggosok-gosok matanya, mencoba memastikan pandangannya tak salah. Tapi jalanan di depan kosong, tak ada tanda-tanda roda, rem, atau suara mesin truk lain. Hanya kabut dan suara serangga malam yang terdengar. Pikirannya mulai panik, tapi sebagai sopir yang sudah sering lewat jalur angker, ia mencoba menenangkan diri dan kembali ke kabin. Begitu ia menyalakan mesin dan hendak melanjutkan perjalanan, dari kaca spion, ia melihat sosok pria mengenakan seragam sopir truk duduk di bak belakang. Wajahnya hancur berlumuran darah, dan mulutnya robek seperti sedang menjerit dalam diam. Fikri langsung menjerit dan membanting setir, hampir menabrak pembatas jalan. Sosok itu menghilang saat truknya terhenti. Malam itu, Fikri tak melanjutkan perjalanan. Ia tidur di truk, memeluk Al-Quran sambil menangis. Keesokan harinya, saat Fikri menceritakan kejadian itu ke warung kopi tempat para sopir biasa singgah, seorang warga tua menepuk pundaknya. "Kau baru saja diikuti truk hantu," katanya lirih. Ia menjelaskan bahwa puluhan tahun lalu, sebuah truk semen tergelincir di tikungan saat kabut tebal turun. Seluruh awaknya tewas terbakar karena tangki bahan bakar meledak. Sejak saat itu, sering terlihat truk yang muncul dan menghilang di tengah kabut. Jika ada sopir yang mengikuti truk itu terlalu dekat, maka akan dibawa ke jurang kematian. Fikri tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk dan bersumpah tak akan lagi melintasi Sitinjau Lawik saat malam turun dan kabut mulai turun dari perbukitan. Jalur itu kini bukan hanya soal teknik dan rem, tapi juga tentang nyawa dan dunia lain. Rina dan 3 temannya, mahasiswa dari Padang Panjang,
berencana ke Kota Padang untuk menghadiri seminar. Mereka memilih jalur Sitinjau Lawik karena lebih cepat meski sedikit curam. Sekitar pukul 11 malam, mobil mereka mulai memasuki tikungan yang terkenal itu. Musik diputar keras, suasana riang. Tapi setelah beberapa kilometer, suasana mobil berubah aneh. Mereka merasa terus berada di tikungan yang sama. Jalan menurun, lalu berbelok ke kiri, kemudian menurun lagi, lalu ke kiri lagi, seperti pengulangan yang tak berujung. Rina yang duduk di depan mulai merasa mual. Ia menatap peta di HP, dan bingung karena GPS tidak bergerak, seolah-olah mobil mereka hanya berputar di satu titik. Temannya yang menyetir mengeluh tangannya mulai pegal, karena setir terasa berat seolah melawan arah. Mereka mulai panik, merasa masuk ke jalan yang tidak pernah selesai. Setelah hampir 30 menit berada di jalur yang sama, sopir memutuskan untuk berhenti. Mereka turun dari mobil, berharap bisa melihat tanda jalan atau warung terdekat. Tapi saat mereka membuka pintu, udara di luar begitu dingin dan sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara kendaraan lain, bahkan tak ada angin. Kabut menutupi pandangan, dan semua yang terlihat hanya hutan gelap dan jalan yang membelahnya. Rina berjalan sedikit ke depan, dan matanya membelalak, jalan yang mereka lalui ternyata tidak ada. Hanya tanah kosong, ilalang, dan jurang. Mereka baru menyadari, mobil mereka seperti sedang melayang di antara dimensi. Panik, mereka buru-buru masuk kembali ke mobil dan membaca doa keras-keras, berharap apapun yang membuat mereka terjebak, segera melepaskan mereka dari lilitan jalan gaib itu. Entah karena doa yang terus dibaca atau karena keberuntungan, tiba-tiba kabut mulai menipis. Rina menjerit saat GPS mereka kembali bergerak dan menunjukkan bahwa mereka hanya beberapa meter dari jalur utama. Seakan-akan ada sesuatu yang melepaskan mereka dari cengkeraman. Dengan sisa tenaga, mereka tancap gas, dan akhirnya sampai ke kota pada menjelang subuh, dalam keadaan trauma dan tak bisa berkata apa-apa. Saat mereka bercerita ke penjaga hotel, si penjaga hanya berkata, "Kalian beruntung." Biasanya, yang masuk ke jalan itu tak pernah keluar lagi. Rina dan teman-temannya tak pernah lagi melintasi Sitinjau Lawik setelah kejadian itu. Mereka percaya, ada semacam ruang gaib di jalur itu, dimensi lain yang memutar realita, dan hanya yang dikehendaki bisa kembali pulang. Pak Ujang adalah sopir travel yang sudah belasan tahun bolak-balik antar kota lewat jalur Sitinjau Lawik. Ia dikenal tenang, berpengalaman, dan sangat hafal setiap tikungan di jalur itu. Namun malam Jumat Kliwon, ia mengalami kejadian yang mengguncang imannya. Saat itu, ia mengantar 4 penumpang dari Solo ke Padang. Perjalanan berjalan normal hingga sekitar pukul 2 dini hari, ketika mereka mulai melewati tikungan paling curam. Di salah satu tikungan, Pak Ujang melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Awalnya ia mengira itu warga atau penumpang yang ketinggalan bus, tapi saat mobilnya semakin dekat, ia melihat wajah perempuan itu tidak memiliki mata, hidung, maupun mulut. Hanya kulit putih pucat yang membentang rata di wajahnya, seolah topeng kosong. Rambutnya panjang menjuntai ke tanah, dan ia tiba-tiba berbalik ke tengah jalan, membuat Pak Ujang menginjak rem mendadak. Mobil mendadak berhenti di tikungan, membuat seluruh penumpang terkejut. Salah satu penumpang berteriak histeris karena juga melihat perempuan itu. Anehnya, ketika mereka keluar untuk memeriksa, tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan, dan jalan kembali sepi seperti semula. Pak Ujang mencoba menenangkan diri, tapi saat kembali ke kursi sopir, ia terdiam kaku. Di jok depan, tepat di sebelah setir, ada helai rambut hitam panjang yang masih basah dan menempel. Salah satu penumpang pria mengambil rambut itu dengan tisu, tapi seketika ia menjerit dan jatuh ke tanah. Tangannya melepuh seperti terbakar. Panik, Pak Ujang segera melanjutkan perjalanan tanpa henti, menerobos tikungan demi tikungan dengan doa tak henti-henti. Mereka tak berhenti sampai benar-benar tiba di kota Padang menjelang pagi. Setelah kejadian itu, Pak Ujang memutuskan tidak lagi menerima order malam hari, apalagi saat Jumat Kliwon. Rambut hitam yang ditemukan di mobil kemudian ia buang ke sungai, tapi beberapa hari kemudian, ia kembali menemukannya di dalam dashboard. Makin lama, mobilnya sering bermasalah, seperti mesin hidup sendiri tengah malam, atau suara perempuan menangis dari dalam bagasi. Pak Ujang akhirnya memanggil Ustaz untuk membersihkan mobilnya. Ustaz itu mengatakan bahwa makhluk yang mereka lihat di tikungan itu bukan sekadar hantu, tapi penunggu lama yang sudah menyatu dengan jalan tersebut. Konon ia adalah korban kecelakaan masa lalu yang tubuhnya tak pernah ditemukan. Arwahnya gentayangan, mencari tubuh baru untuk menggantikan miliknya yang hilang. Sitinjau Lawik, rupanya,
Bukan sekadar jalur lintas, tapi kuburan tanpa nisan yang terus menagih korban. Malam itu, Darman, petugas jaga pos retribusi di jalur Sitinjau Lawik, duduk termenung sambil menyeruput kopi panas. Waktu menunjukkan pukul 1.30 dini hari, ketika tiba-tiba sebuah bus malam melintas pelan di depannya. Anehnya, lampu dalam bus menyala terang, namun ia tak melihat seorang pun di dalamnya. Padahal biasanya, bus antar provinsi selalu penuh penumpang, apalagi malam Sabtu. Darman berdiri dan melambaikan tangan sebagai salam kepada sopir, tapi sopir hanya menatap lurus dengan ekspresi kosong dan tangan kaku menggenggam setir. Saat bus itu menjauh, Darman merasa ada yang aneh. Suara mesinnya terlalu sunyi, seperti tidak menyentuh aspal, seolah-olah melayang. Ia buru-buru mencatat nomor platnya di buku jaga, hanya untuk menyadari, tak ada nomor di plat itu. Hanya besi kosong yang mengilap. Rasa penasaran mendorong Darman menghubungi pos berikutnya untuk mengonfirmasi apakah bus tersebut sudah melewati jalur mereka. Namun, petugas di sana mengatakan tidak ada bus malam yang melintas sejak 1 jam terakhir. Merinding, Darman memutuskan melihat kembali rekaman CCTV. Saat diputar ulang, terlihat dengan jelas kamera menangkap gambar Darman berdiri sendiri, melambaikan tangan ke jalan yang kosong. Tidak ada bus. Tidak ada cahaya lampu. Tidak ada suara mesin. Ia hampir tak percaya matanya. Namun yang paling menyeramkan, saat kamera memperbesar wajah Darman di rekaman, ada sosok perempuan duduk di bahunya, menatap langsung ke arah kamera sambil tersenyum bengkok. Darman muntah seketika dan menjerit memanggil nama Tuhan. Tubuhnya menggigil hebat, dan malam itu ia langsung dipulangkan paksa oleh kepala dinas. Keesokan paginya, warga sekitar geger. Seorang pemuda menemukan bangkai bus tua terbalik di jurang bawah tikungan, tertutup semak-semak, yang selama ini tak pernah terlihat. Saat petugas datang, bus itu tak memiliki mesin, tak ada nomor rangka, dan tubuhnya penuh karat seolah telah hancur puluhan tahun lalu. Namun, bangku-bangkunya masih teratur rapi, lengkap dengan koper-koper usang dan boneka anak-anak yang membeku dalam posisi duduk. Berdasarkan penelusuran warga tua, bus itu pernah mengalami kecelakaan tragis tahun 1987, dan semua penumpangnya tewas terpanggang. Anehnya, bangkai bus itu tak pernah ditemukan, sampai malam Darman melihat bus hantu melintas. Sejak saat itu, para petugas jaga di Sitinjau Lawik selalu membaca doa sebelum bertugas malam. Mereka tahu, jalan itu tidak hanya dilintasi manusia, tapi juga mereka yang tak pernah benar-benar sampai ke tujuan. Randy adalah mahasiswa pecinta alam yang sedang menjalani program KKN di salah satu desa sekitar Sitinjau Lawik. Bersama 2 temannya, ia tertarik melakukan eksplorasi ke dasar jurang tempat banyak kecelakaan terjadi, karena mereka mendengar rumor bahwa beberapa kendaraan yang terjun tidak pernah ditemukan. Mereka turun pagi hari, membawa perlengkapan lengkap dan GPS tracker. Semula jalur pendakian tampak biasa saja, penuh pepohonan dan suara serangga. Tapi ketika mendekati satu area yang dipenuhi kabut tipis, suasana berubah drastis. Angin tiba-tiba berhenti. Tak ada suara burung, tak ada hembusan dedaunan. Semuanya diam. Di sana, Randy menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Rangka motor tua tergeletak, berkarat, dan helm yang masih utuh, namun di dalamnya ada tengkorak kecil. Di sebelahnya, ada boneka usang yang memandang ke atas dengan mata berlubang. Teman-temannya mulai ketakutan, tapi sebelum sempat naik kembali, mereka mendengar suara perempuan menjerit panjang dari balik kabut, diikuti tangisan bayi yang menyayat telinga. Randy mencoba melacak sumber suara itu dengan menyalakan senter dan mendekati semak-semak yang tampak bergerak sendiri. Namun yang ia temukan adalah sebuah bangku mobil tua, dengan sabuk pengaman yang masih menahan tulang belulang manusia. Di atas jok mobil itu, terdapat tulisan merah samar seperti tergores kuku, "Aku belum dikubur." Salah satu temannya, Dika, langsung muntah dan ingin lari, namun mereka tersesat. Kompas tak berfungsi, GPS mati total. Arah mata angin seperti berubah. Semakin mereka berjalan, semakin dalam mereka merasa terseret ke dalam kabut yang makin tebal. Teriakan perempuan itu kembali terdengar, kali ini sangat dekat, seolah ada tepat di belakang mereka. Ketika mereka berbalik, tidak ada siapa-siapa. Tapi jejak tanah di belakang mereka ada, bekas telapak kaki yang sangat kecil, seperti milik anak kecil, berjalan mundur, menuju mereka. Setelah hampir 2 jam tersesat, Randy dan tim akhirnya berhasil kembali ke atas, dibantu oleh seorang warga tua yang menemukannya di tepi jurang. Warga itu menyuruh mereka diam dan tidak bicara sampai benar-benar meninggalkan area. Di rumah warga, barulah si kakek bicara, "Kalian turun ke tempat yang seharusnya tidak boleh dilihat."
Ia mengatakan bahwa di dasar jurang Sitinjau Lawik, bukan hanya terdapat bangkai kendaraan, tapi juga arwah-arwah yang tubuhnya tak utuh, tak dikenali, dan belum dikubur secara layak. Mereka menjerit bukan karena marah, tapi karena kesepian. Setiap malam, jeritan itu sering terdengar, namun warga sudah terbiasa dan memilih pura-pura tak dengar. Randy, sejak kejadian itu, sering bermimpi ditarik-tarik oleh tangan-tangan pucat dari balik kabut. Dan anehnya, setiap ia bangun, kakinya penuh lumpur, seperti baru kembali dari dasar jurang yang terkutuk itu. Pak Hadi, sopir truk ekspedisi, punya kebiasaan mengebut saat melewati jalur Sitinjau Lawik demi mengejar waktu. Ia tak percaya cerita-cerita mistis yang sering dibicarakan di warung kopi atau grup sopir. Baginya, semua hanya sugesti orang yang takut gelap. Namun suatu malam, sekitar pukul 3 pagi, saat melintasi tikungan yang dikenal rawan kecelakaan, ia melihat sebuah mobil sedan berhenti di pinggir jalan dengan lampu hazard menyala. Berpikir itu mobil mogok, Pak Hadi melambat dan membuka kaca. Dari kejauhan, ia melihat seseorang duduk di kursi pengemudi. Tapi ketika ia mendekat, darahnya langsung dingin. Sosok di balik kemudi itu duduk diam, dengan tangan memegang setir, namun tidak memiliki badan dari leher ke bawah. Hanya kepala melayang, menatap ke depan dengan mata kosong, dan setir yang bergerak sendiri, berputar perlahan. Pak Hadi spontan menginjak gas dan melaju kencang, namun truknya mendadak mati mesin tepat beberapa meter setelah tikungan. Lampu padam. Rem blong. Dan ia mendengar suara langkah pelan di atas kap mobil. Perlahan, sesuatu merangkak ke arah kaca depan. Sosok itu adalah kepala tanpa tubuh yang tadi ia lihat, kini tersenyum menyeringai di depan kaca truk. Mata merahnya menyala, giginya tajam seperti silet. Pak Hadi menjerit dan mencoba menyalakan mesin sambil membaca doa. Namun suara perempuan menyusul dari belakang truk, menyanyi lirih lagu pengantar tidur. Tiba-tiba, kaca depan retak dari dalam. Mesin menyala sendiri dan truk melaju kencang seperti didorong sesuatu. Pak Hadi tak lagi mengendalikan kemudi, hanya bisa pasrah sambil terus berdoa sampai akhirnya truknya berhenti sendiri di depan pos polisi. Dengan pintu sopir terbuka lebar seolah ada yang baru saja turun. Keesokan harinya, saat truk diperiksa, mekanik menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Di bawah pedal gas, ada bercak darah segar yang belum mengering, padahal Pak Hadi tak terluka sama sekali. Lebih mengejutkan, kamera dashboard yang selalu aktif menunjukkan durasi putus selama 2 menit, persis saat kejadian berlangsung. Dalam rekaman terakhir sebelum sinyal hilang, terlihat sesosok kepala muncul perlahan dari dashboard, membuka mulut sangat lebar, lalu layar mati. Polisi yang memeriksa truk hanya bisa menggeleng pelan dan berkata, "Kamu masih hidup karena belum waktunya." Pak Hadi trauma berat dan memutuskan berhenti jadi sopir malam. Kini, setiap kali melihat sedan hitam parkir di pinggir jalan, ia memilih tak peduli. Karena ia tahu, di Sitinjau Lawik, tidak semua pengemudi memiliki tubuh yang utuh. Di salah satu tikungan paling rawan di Sitinjau Lawik, berdiri sebuah rumah tua yang nyaris tak pernah diperhatikan pengendara. Letaknya agak tersembunyi di balik pepohonan besar, dikelilingi pagar kayu yang lapuk dan ket tembok yang mengelupas. Konon, rumah itu sudah tak dihuni selama puluhan tahun. Tapi anehnya, setiap malam Jumat, warga sekitar sering melihat lampu di dalam rumah menyala, dan bayangan seseorang tampak berjalan pelan di balik jendela. Pak Ujang, seorang warga yang tinggal tak jauh dari sana, mengaku pernah mencoba mendekat. Saat itu, ia ingin memastikan apakah rumah tersebut benar-benar kosong atau ada yang menempati secara ilegal. Tapi saat ia memijakkan kaki di halaman rumah, tubuhnya langsung berat, seolah menapak di lumpur pekat. Suara lirih tangisan terdengar dari dalam, namun tak ada satupun jendela yang terbuka. Saat ia mencoba memanggil, sebuah sosok perempuan muncul di ambang pintu, bergaun putih, rambut terurai panjang, dan wajah yang tak punya mata. Hanya rongga kosong yang hitam pekat. Pak Ujang sontak lari terbirit-birit, namun anehnya jalan keluar terasa lebih jauh dari biasanya. Setiap langkah seperti membawanya ke titik yang sama, berputar-putar di sekitar rumah. Di belakangnya, terdengar suara kursi bergeser dari dalam rumah, lalu langkah kaki pelan mendekat. Suara tangisan perempuan semakin keras, bercampur bisikan yang tak bisa dimengerti. Tepat saat Pak Ujang hampir pingsan karena panik, suara adzan subuh terdengar dari kejauhan. Dalam sekejap, kabut yang menyelimuti rumah menghilang, dan ia sudah berdiri di depan pagar rumahnya sendiri. Tangannya berdarah, dan di sakunya, ada potongan kuku panjang yang ia sendiri tidak tahu dari mana datangnya. Setelah kejadian itu, Pak Ujang jatuh sakit selama seminggu dan terus mengigau tentang penghuni rumah tikungan.
Warga mulai percaya bahwa rumah itu adalah tempat bersemayamnya arwah para korban kecelakaan yang tak diterima bumi, dan mencari tempat berteduh. Penelusuran sejarah oleh salah satu jurnalis lokal mengungkap bahwa rumah tersebut dulunya milik seorang dukun perempuan bernama Mak Inah. Ia terkenal karena praktik pesugihan dan dikenal sering melakukan ritual malam Jumat dengan menyalakan pelita di setiap sudut tikungan Sitinjau Lawik. Namun setelah serangkaian kecelakaan misterius terjadi, Mak Inah dikabarkan menghilang secara tiba-tiba. Beberapa warga menduga ia menjadi tumbal dari praktiknya sendiri, terkunci di antara dunia arwah dan dunia nyata. Rumahnya kini diyakini menjadi titik energi negatif paling kuat di sepanjang tikungan maut tersebut. Orang pintar yang pernah diminta membersihkan rumah itu hanya bertahan 1 malam sebelum lari dengan mata lebam dan rambut memutih. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekat. Rumah itu dibiarkan membusuk, menjadi simbol bahwa tidak semua tempat bisa disentuh manusia, karena beberapa memang diciptakan sebagai gerbang dunia kematian. Salah satu tokoh yang diam-diam dihormati di sekitar Sitinjau Lawik adalah Mbah Sarwo, seorang lelaki renta yang tinggal di gubuk kecil tak jauh dari jalur tikungan maut. Ia jarang bicara, jarang keluar rumah, dan hanya terlihat saat fajar menyingsing atau matahari terbenam. Warga menyebutnya penjaga tikungan, bukan karena ia petugas resmi, tapi karena konon ia tahu banyak tentang arwah-arwah yang menghuni tempat itu. Beberapa sopir yang pernah mengalami kecelakaan dan selamat mengatakan bahwa sesaat sebelum truk mereka terjun atau nyaris menghantam pembatas, mereka melihat bayangan tua berjubah putih berdiri di tengah jalan, melambaikan tangan perlahan, memberi isyarat agar berhenti. Aneh memang, karena ketika ditelusuri, tidak ada orang di sekitar lokasi. Mereka hanya mencium bau dupa menyengat, dan rem kendaraan tiba-tiba bekerja kembali padahal sebelumnya belum total. Suatu malam, sekelompok mahasiswa dari luar kota yang penasaran dengan mitos Sitinjau Lawik mencoba mencari Mbah Sarwo untuk mewawancarainya demi konten YouTube horor. Mereka membawa kamera, lampu sorot, dan alat perekam. Saat mereka tiba di gubuknya, pintu sudah terbuka seolah menanti. Di dalam, hanya ada satu lampu minyak menyala dan suara pelan seperti orang sedang merapal mantra. Tiba-tiba kamera merekam bayangan samar di dinding. Banyak sosok tanpa wajah berdiri di belakang si mbah. Salah satu mahasiswa yang PK langsung pingsan, sementara yang lain melihat dengan jelas Mbah Sarwo membuka mata dan berkata, "Kalau kalian datang cuma untuk konten, pulanglah. Ini tanah para korban." Mereka masih marah. Saat itu, semua alat elektronik mati mendadak. Setelah kabur terbirit-birit dan kembali ke kota, mereka sadar, rekaman kamera hanya memperlihatkan mereka bicara sendiri di ruangan kosong. Tak ada Mbah Sarwo. Tak ada bayangan. Hanya suara tangisan samar di latar. Sosok Mbah Sarwo semakin misterius setelah banyak kisah ganjil menyebar. Seorang sopir ojek online mengaku pernah mengantar seorang penumpang tua malam-malam ke gubuk Mbah Sarwo. Namun setelah sampai, penumpangnya hilang begitu saja. Bahkan helm yang dipakai penumpang itu pun tertinggal di jok belakang, penuh tanah merah dan bau amis. Tak lama kemudian, sopir itu mengalami kecelakaan ringan di tikungan yang sama, tapi anehnya, tubuhnya seperti terpental ke rerumputan dan tak mengalami luka sedikit pun. Saat diperiksa di rumah sakit, dokter berkata ia seperti dijaga sesuatu. Sejak itu, ia selalu meletakkan bunga 7 rupa di bawah setang motornya setiap malam Jumat, sebagai bentuk penghormatan. Warga percaya, Mbah Sarwo bukan sekadar penjaga, melainkan perantara dunia gaib dan dunia nyata. Ia tak bisa diusik, tak bisa diwawancarai, dan tak bisa direkam. Ia hanya muncul jika ada nyawa yang belum waktunya diambil, untuk diberikan kesempatan kedua. Beberapa hari sebelum kematiannya, seorang mantan mandor proyek jalan bernama Pak Slamet memberikan pengakuan mengejutkan kepada seorang wartawan lokal. Dengan tubuh yang kurus kering dan mata yang selalu tampak was-was, ia membeberkan bahwa tikungan-tikungan di Sitinjau Lawik dulunya bukan hanya hasil perencanaan teknik sipil biasa. Ada kesepakatan gaib yang dilakukan oleh pejabat proyek pada masa itu demi kelancaran pembangunan. Saat alat-alat berat terus rusak tanpa sebab, dan para pekerja sering kerasukan, seorang dukun dari Hulu Sumatera Barat dipanggil. Ia memberi solusi, buat perjanjian dengan penunggu tanah, agar proyek tak terganggu. Tapi syaratnya adalah satu, setiap tahun harus ada tumbal nyawa di tikungan tertentu. Pejabat setuju diam-diam, bahkan secara simbolis menyebar darah ayam dan kain kafan di bawah lapisan aspal. Sejak saat itu, pembangunan lancar, namun kecelakaan pun mulai terjadi beruntun. Dan tiap tahun, entah mengapa, jumlah korban selalu genap, seolah mengikuti hitungan tertentu. Pak Slamet mengatakan, setelah ia pensiun, ia dihantui mimpi yang sama setiap malam. Dirinya terperangkap dalam kabin truk yang remnya blong, meluncur deras di tikungan tajam,
dan di depannya berdiri segerombolan sosok berwajah rusak, melambai-lambai sambil tertawa. Ia selalu terbangun dengan tubuh basah kuyup dan bau tanah. Bahkan, setiap kali keluar rumah, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut gang, mengawasinya. Wartawan yang mewawancarainya merekam seluruh pengakuan itu, dan berniat merilisnya sebagai dokumenter. Tapi 2 hari kemudian, Pak Slamet ditemukan tewas mengenaskan di jurang Sitinjau Lawik, dengan tubuh membentur pohon besar. Anehnya, mobil yang ia tumpangi sama sekali tidak rusak parah, namun tubuhnya patah-patah seperti dijatuhkan dari ketinggian berulang kali. Video pengakuan itu menghilang dari kamera secara misterius, dan file di laptop si wartawan rusak total. Beberapa yang menonton tayangan live sebelum hilang mengatakan melihat sosok hitam berdiri di belakang Pak Slamet saat ia bicara. Kini, warga Sitinjau Lawik hanya bisa hidup berdampingan dengan ketakutan. Setiap sopir truk yang melintasi jalur tersebut selalu menyisakan sebungkus rokok atau kembang di tepi tikungan, sebagai bentuk permisi kepada penunggu. Tak sedikit yang masih melihat sosok-sosok tak kasat mata melintas di depan kendaraan mereka, membuat mereka mengerem mendadak atau tergelincir. Para spiritualis menyebut lokasi itu sebagai jalur darah yang sudah dikunci dengan perjanjian tua dan tidak bisa dibuka tanpa korban baru. Bahkan upaya pelebaran jalan pun selalu gagal, karena alat berat mengalami gangguan tanpa sebab. Sitinjau Lawik bukan sekadar jalur terjal, tapi gerbang tak kasat mata menuju dunia yang lebih gelap. Tempat di mana kesepakatan masa lalu masih hidup, dan roh-roh yang jadi korban masih menuntut keadilan. Cerita ini bukan sekadar mitos, tapi peringatan, bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap nyawa yang melintas. Dan tikungan itu, masih lapar.